إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى ترك أمته على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Jamaah sekalian, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah berfirman, takutlah kalian terhadap hari di mana hari itu akan kalian dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalasi oleh Allah setiap amalan yang kalian lakukan dan kalian tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, at-taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, an taj'ala bainaka wa baina ma takhafuhu wiqaya, engkau menjadikan apa atau sebuah tameng antara engkau dan yang engkau takuti. Tatkala kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita hendaknya menjadikan tameng antara kita dengan dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya takwa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah mewasiatkan ketakwaan ini kepada orang-orang sebelum kita dan orang-orang yang akan datang. Wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Qala Allah Ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kami sudah mewasiatkan kepada orang-orang ahli kitab dari sebelum kalian, dan kami wasiatkan juga kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taqwa ibadallah khairu zad, sebaik-baiknya perbekalan yang bisa kita bawa
dari dunia ini menuju akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa." Berbekallah kalian di dunia ini, dan sebaik-baiknya bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, at-taqwa sebaik-baiknya penjamin untuk kesejahteraan anak cucu kita setelah kita tinggalkan mereka. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya orang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan lemah. Mereka takut akan kesejahteraan mereka, maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ma'asyiral muslimin, perhatikan ma'asyiral muslimin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan nabinya Nabi Musa alaihi salam bersama nabi yang lain, Nabi Khidir, untuk menjaga harta anak yatim dari seorang ayah yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, tatkala mereka masuk ke sebuah desa meminta untuk dijamu, akan tetapi penduduk desanya menolak untuk menjamu Musa alaihi salam dan Khidir. Kemudian mereka menemukan sebuah tembok yang hampir runtuh. Mereka pun membangun tembok ini. Nabi Musa alaihi salam berkata kepada saudaranya Khidir, "Law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Law syi'ta lattakhadta alaihi ajra." Kalau kamu berkehendak yang Khidir, karena mereka orang pelit, tidak mau menjamu kita, maka ambillah bagian atau ganjaran atau upah dari apa yang kamu lakukan ini. Namun apa kata Khidir? Berdasarkan ilmu yang Allah berikan kepada Khidir, wa ammal jidar, adapun tembok ini, fakana li gulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Kata Khidir, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tembok yang kita bangun baru, di bawahnya ada harta anak yatim. Wa kana abuhuma salihah. Dulu bapaknya saleh, dulu bapaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan inilah Allah menjadikan Nabi Musa dan Khidir yang membangun tembok ini, ma'asyiral muslimin. Wa kana abuhuma salihah, dan Allah ingin mereka dua anak yatim ini tumbuh dalam keadaan balik dan bisa mengeluarkan harta yang tertanam di bawah tembok tersebut. Ibadallah, sungguh besar ketakwaan ini, ma'asyiral muslimin. Sungguh besar manfaatnya, sungguh penting manfaat takwa ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Dan sebaik-baiknya perhiasan yang menghiasi seseorang adalah takwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang paling indah. Indah dalam ucapannya, indah dalam pergaulannya, indah dalam budi pekertinya, indah dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, indah dalam hubungannya kepada makhluk lain. At-taqwa adalah perhiasan yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Dan perhiasan ketakwaan adalah perhiasan yang paling bagus. Cocok dengan perkataan syair yang mengatakan, "Idzal mar'u lam yalbath thiyaban minat tuqa taqallaba 'uryanan wa in kana kasiya." Idzal mar'u lam yalbas libasan minat tuqa. Apabila seorang laki-laki atau seorang perempuan tidak berhias dengan perhiasan ketakwaan, taqallaba 'uryanan wa in kana kasiya,
Dia berubah menjadi telanjang walaupun dia itu berpakaian, karena dia tidak berhias dengan perhiasan takwa. Bila anda ingin gagah, bila anda ingin mulia, bila anda ingin indah di mata Allah dan mata makhluk, maka berhiaslah dengan perhiasan takwa. Fattaqullah ya ibadallah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah kunci kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul murtaja wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi thumma iktafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. At-taqwa ma'asyiral muslimin, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua ketaatan bisa dikatakan ketakwaan, karena ketakwaan harus dibangun di atas ilmu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata seorang tabi'in dari penduduk Basrah, beliau mengatakan, yang bernama Talq bin Habib. Talq bin Habib mengatakan, ma'asyiral muslimin, at-taqwa an taf'ala bi ta'atillah ala nurin min Allah wa tarju thawabah. Ketakwaan itu kamu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan panduan dari cahaya wahyu Allah yang berupa Al-Qur'an dan sunnah, dan kamu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka ma'siyatallah. Takwa juga ma'asyiral muslimin, engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin min Allah, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa takhafu iqabah, dan engkau takut dari iqabnya Allah, azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan atau ketaatan akan dikatakan ketakwaan apabila itu bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. At-taqwa ma'asyiral muslimin ha huna. At-taqwa ma'asyiral muslimin ibadallah ha huna. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang dari Abi Hurairah, riwayat Imam Muslim, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Takwa letaknya di dalam hati, ma'asyiral muslimin. Takwa letaknya di dalam hati. Karena dia letaknya di dalam hati, maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui orang ini bertakwa atau tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu seorang ustaz lebih bertakwa daripada muridnya. Belum tentu orang yang kaya lebih bertakwa daripada orang yang miskin. Belum tentu khatib yang berdiri di sini lebih bertakwa daripada pendengar yang lainnya. At-taqwa hahuna, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia di sini ma'asyiral muslimin, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, maka Anda dan saya tidak berhak memastikan orang manapun kalau dia orang yang bertakwa. Saya tidak berhak, Anda tidak berhak untuk mengatakan fulan orang yang saleh, fulan orang yang bertakwa, karena takwa letaknya di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian mentazkiyah, merekomendasikan, memastikan kalian lebih bertakwa atau orang-orang tertentu lebih bertakwa. Allah lebih tahu tentang orang yang bertakwa daripada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. At-taqwa
bukanlah jubah yang Anda pakai. At-taqwa bukanlah jenggot yang Anda pelihara. At-taqwa bukanlah sorban yang Anda pakai. At-taqwa bukanlah pakaian atau penampilan Anda. Akan tapi at-taqwa di sini. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, al-imanu laysa bitamanni wala bitahalli, walakin ma waqara fil qalb wa saddaqathu al-a'mal. Iman bukanlah sebuah angan-angan atau pengakuan belaka. Al-iman bukanlah sebuah perhiasan, mazhar penampilan, bukan itu yang namanya iman. Akan tetapi iman yang menancap dan di hati, menancap di hati dan dipraktekkan oleh amal perbuatan. Iman dan takwa satu hal yang tidak bisa kita pisahkan. Karena adanya iman kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan bukan di hati, ketakwaan bukan di penampilan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Takwa bisa bertambah dan bisa berkurang seperti iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah kemudian mengamalkan petunjuk tersebut, Allah akan tambah dia petunjuk dan Allah akan berikan dia ketakwaan dan tambahkan ketakwaan kepadanya. Fattaqullah ya ibadallah, fattaqullah ya ibadallah. Lakukan perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, terutama larangan Allah. Banyak orang yang bisa melakukan perbuatan baik, tapi jarang orang yang selamat dari perbuatan buruk. Susah bagi mereka untuk meninggalkan perbuatan yang buruk. Makanya syair mengatakan, khallid dhunuba saghiraha wa kabiraha fadzakat tuqa. Khallid dhunuba saghiraha wa kabiraha fadzakat tuqa. Tinggalkan perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang besar maupun yang kecil, karena itu ketakwaan sebenarnya. Wasna' kamashin fawqi ardi syauqin yahdharu ma yara. Hiduplah di dunia ini seperti orang yang jalan di atas bumi yang penuh dengan duri, tentu dia akan hati-hati. Wala tahqiranna as-saghirata fa innal jibala minal hasa. Jangan kamu menganggap remeh perbuatan kecil, perbuatan maksiat kecil, jangan kamu remehkan. Ketahuilah, gunung itu dari hal yang kecil, dari bebatuan dan kerikil. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الرضا اللهم إنا نسألك الرضا اللهم إنا نسألك الرضا والغنى والعفاف يا رحمن يا رحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.